Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat roti isi tuna. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Di sini saya siapkan baskom. Kemudian saya masukkan 100 ml susu cair. Dan saya tambahkan air panas 100 ml. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Dan saya tambahkan vernipan 1 sendok makan. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua bahan tercampur merata dan larut. Kemudian saya diamkan sebentar. Dan di baskom lain saya siapkan 300 gram tepung terigu dan saya tambahkan sejumput garam dan saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Kemudian saya pecahkan 1 butir telur utuh, saya kocok lepas dan saya masukkan ke dalam tepung terigunya dan saya aduk-aduk pelan-pelan supaya semua tercampur merata. Dan kemudian saya masukkan biang yang sudah saya buat nih teman-teman. Vernipannya aktif, sudah bergelembung ya teman-teman, tandanya vernipannya aktif. Saya masukkan semuanya. Kemudian saya aduk-aduk pelan-pelan. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini sudah tercampur semuanya. Kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian saya uleni kembali. Pelan-pelan diuleni sampai semua bahan tercampur merata. Sampai menjadi adonan yang lembut, kalis dan elastis serta tidak ada tepung yang kering. Adonannya sangat simpel dan bahannya juga tidak ribet. Jadi kita bisa membuat sendiri di rumah ya teman-teman. Hasilnya mantep banget. Dan ini bisa disimpan di dalam freezer ya teman-teman. Bisa bertahan lama. Ini adonannya masih kasar. Kemudian ini baskomnya saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis ya teman-teman, supaya nanti tidak lengket ketika mengembang. Dan saya letakkan adonannya. Kemudian saya tutup menggunakan plastik wrap. Dan ini saya istirahatkan selama 1 jam. Sambil menunggu mengembang, di sini saya siapkan 1 kaleng tuna yang ukuran 280 gram, 1 bonggol bawang putih yang sudah dicincang dan bawang bombay. Kemudian di sini saya siapkan teflon. Saya nyalakan api kompornya dan saya tuang minyak sayur secukupnya untuk menumis tuna untuk isiannya. Dan saya masukkan bawang bombay dan bawang putihnya. Kemudian saya tumis sampai layu. Jangan sampai gosong ya teman-teman. Kalau gosong nanti rasanya tidak enak karena bawang bombay itu rasanya manis. Ketika ditumis tidak terlalu gosong.
Nah, ini sudah mulai layu. Kemudian saya masukkan 1 kaleng tuna. Nah, seperti ini. Saya menggunakan tunanya tidak terlalu banyak, teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk pelan-pelan. Jadi di sini tuh lebih banyak bawang bombaynya, jadi berasanya itu manis ya, teman-teman. Nah, seperti ini diaduk-aduk sampai semua tercampur merata dan tunanya benar-benar matang supaya tidak mudah basi. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Hanya itu aja, teman-teman, bumbunya hanya kaldu bubuk aja ya. Karena tunanya sudah asin, jadi saya tidak menambahkan garam. Kemudian terus saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata dan benar-benar matang ya, teman-teman, dan tanek supaya tidak mudah basi. Dan saya rasa ini sudah cukup. Kemudian saya matikan api kompor dan terus saya aduk-aduk karena teflonnya masih panas. Dan kemudian ini akan saya pindahkan ke dalam piring saji ya, teman-teman. Dan ditunggu sampai dingin. Dan setelah dingin, ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian siap kita buat, teman-teman, roti tunanya. Kemudian di sini saya siapkan loyang foil yang ukuran mini ya, teman-teman, dan ini saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Dan saya ambil adonannya, nih teman-teman, adonannya sudah mengembang berkali lipat ya, teman-teman. Ini mungkin sudah 3 kali lipat. Kemudian saya buka tutupnya. Kemudian saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan adonannya elastis banget. Kemudian di papan meja kerja saya letakkan adonannya dan saya bagi menjadi 2 bagian dulu karena tempatnya sangat sempit, teman-teman. Saya pindahkan yang 1 potong terlebih dahulu. Kemudian yang 1 potong ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian saya ambil 1 adonannya dan saya cubit-cubit, kemudian saya rounding. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ukurannya sama ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Sangat mudah dan simpel banget. Dan dilakukan sampai semua selesai. Ini 1 adonannya mendapatkan 20 biji roti tuna ya, teman-teman. Ukurannya sama, mini. Dilakukan sampai semua selesai. Ini 1 potong mendapatkan 10 potong ya, teman-teman. Jadi total semua dapat 20 potong roti. Kemudian saya taburi sedikit tepung terigu dan saya ambil 1 adonannya, kemudian saya gilas. Jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal. Dikira-kira. Kemudian saya beri isian tuna yang sudah saya buat tadi secukupnya ya, teman-teman. Nah, kelihatan kan teman-teman, lebih banyak bawang bombaynya, jadi rasanya manis, teman-teman. Nah, saya isi seperti ini secukupnya aja supaya tidak keluar nanti ketika dipanggang ya, teman-teman. Kemudian saya tutup. Cubit-cubit seperti ini digabungkan jadi satu, direkatkan ya, teman-teman. Supaya tidak keluar isiannya. Nah, seperti ini. Kemudian saya letakkan ke dalam loyang yang sudah saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis seperti ini, teman-teman. Kelihatan cantik banget, mini banget, teman-teman. Dan saya ulangi 1 lagi.
Boleh dengan cara seperti ini teman-teman. Ini saya gilas. Kemudian ini akan saya beri isiannya secukupnya ya teman-teman. Diisi di bagian ujung. Kemudian digulung, ditutup, dan digulung sampai akhir. Nah, seperti ini. Yang bagian akhir dicubit-cubit supaya lengket satu sama lain dan tidak terbuka isiannya supaya tidak keluar. Kemudian saya letakkan di atas loyang foil yang sudah saya siapkan. Nah, seperti ini teman-teman, caranya simple banget dan dilakukan sampai semua selesai. Dan ini sudah saya lakukan semuanya. Ini tempatnya sempit teman-teman, saya tidak masukkan semuanya, hanya beberapa biji aja. Kemudian ini akan saya olesi dengan susu cair yang sudah dicampur dengan susu evaporasi secukupnya, tipis-tipis aja supaya hasilnya lebih cantik. Jika teman-teman mau menggunakan kuning telur boleh, disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan dilakukan sampai semua selesai. Dan kemudian siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah panas. Kemudian saya buka tutupnya. Dan saya masukkan loyang mininya satu persatu. Diusahakan dengan api kecil, cenderung sedang ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong karena ukurannya kecil banget. Secukupnya terlebih dahulu. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang kurang lebih 17 menit ya teman-teman. Dan setelah 17 menit, nah ini dia teman-teman, rotinya sudah matang. Kemudian saya angkat. Nih hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan saya panggang lagi ya teman-teman menggunakan air fryer karena di atasnya masih kurang kuning. Dan saya olesi lagi dengan susu evaporasinya. Tipis-tipis aja. Kemudian saya panggang menggunakan air fryer. Dan setelah saya panggang menggunakan air fryer, ini dia teman-teman hasilnya cantik banget. Dan saya olesi lagi dengan susu cairnya tipis-tipis supaya mengkilap dan tidak kering di permukaannya ya teman-teman. Terlalu banyak ini. Disamaratakan. Masih panas teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget dan dipanggang sampai semua selesai. Dan ini saya buka. Nih teman-teman, dari cetakannya cantik banget, menul-menul banget teman-teman. Tuh, lucu teman-teman. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Saya ambil satu ya teman-teman nih. Cantik banget, imut teman-teman, lembut banget dan tidak kempes teman-teman walaupun ditekan kembali. Nih teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Wow teman-teman, mantep. Lembut sampai ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep teman-teman. Recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman. Manis banget, lembut banget dan gurih banget teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Dan ini cocok banget buat ide jualan atau bisa buat isi snack. Ketika ada acara keluarga di rumah, kita bisa membuat sendiri ya teman-teman. Simple banget dan ekonomis banget teman-teman. Jadi kita bisa membuat sendiri di rumah.
Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.